Bagaimana Kaisar tidur dengan selirnya? Para Qasim membawa selir ke dalam kamar pribadi Kaisar. Yang mulia, selir Wen dari Istana Suran mohon minta Kaisar tidur bersamanya. Kaisar Qianlong hanya melihatnya sekilas. Kemudian memerintahkan Qasim membawanya pergi. Tapi sebelum mereka sempat membawanya keluar, orang lain telah datang. Selir Ha dari Istana Jingming mohon minta Kaisar tidur bersamanya. Bukankah aku sudah menyuruhmu membawanya pergi? Kenapa datang lagi? Yang mulia, kali ini orang lain. Mendengar itu, Qianlong menjulurkan kepalanya dan melihatnya selama setengah hari. Tetapi masih mengucapkan dua kata, membawanya pergi. Melihat keduanya ditolak, para Qasim segera menggunakan cara terakhirnya. Bunga persik memohon Kaisar menikmatinya. Bunga pir memohon Kaisar menikmatinya. Bunga peoni memohon Kaisar menikmatinya. Bunga aprikot memohon Kaisar menikmatinya. Bunga teratai memohon Kaisar menikmatinya. Mendengar semua nama bunga, Qianlong tidak merasakan apapun kecuali sakit kepala dan pusing. Tiba-tiba seorang jatuh ke depan. Tapi kali ini, seperti yang dunia baru terbuka, Qianlong menggerakkan tubuhnya. Dengan hati-hati menilai. Setiap pasang kaki lurus dan panjang ini adalah mimpinya yang hanya berani bermimpi tapi tidak berani meminta. Ternyata, dia hanya pengganti Qianlong. Dan Qianlong yang nyata sekarang di penginapan, bernama Han He. Dia sedang berbicara tentang kehidupan dengan seorang gadis yang bernama Diao Chan. Melihat gadis-gadis begitu cantik, Qianlong palsu agak terasa tidak bisa menahan dirinya. Tetapi untuk mempertahankan kehidupan kecilnya, dia masih berusaha menekan nafsunya. Lalu menundukkan kepalanya kembali ke dalam tirai. Bawalah mereka pergi, bawalah semuanya. Qianlong palsu memeluk bantal kepala. Dia baru saja melewati 81 kesengsaraan seperti Xuanzang. Ketika Qianlong nyata kembali dari pacaran, Zhou Qingshu mulai menceritakan penderitaannya berulang kali. Dia tidak pernah berpikir dalam hidupnya dia dapat melihat begitu banyak wanita. Mereka telanjang terbungkus selimut, berbaris panjang yang menunggu saya pilih di hadapan mereka. Bahkan jika ingin melihat, saya juga tidak berani melihat, bahkan jika ingin menyentuh. Qianlong meliriknya, lalu menyela apa yang hendak dia katakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Hamba telah melihat penampilan telanjang mereka. Aduh, yang mulia. Sebagai seorang pria, tidak bisa menahan diri di depan hal ini. Ketika Qianlong melihat ini, dia segera menuliskan perintah agar Zhou Qingshu menggantungnya di samping tempat tidur. Dan dekrit kekaisaran ini terkandung 3 kata. Tak perlu selir. Memang begitu. Kali ini mereka tidak membawa selir lagi. Zhou Qingshu bahkan merasa agak kecewa ketika Qianlong nyata sedang berkencan dengan Diao Chan. Tanpa diduga, Ludin akan datang untuk membersihkan bordil ini. Untuk mencegah para pejabat mengabaikan pekerjaannya, Qianlong membiarkan Ludin menjadi kapten tim pembersihan rumah bordil. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa Ludin bahkan membersihkannya juga. Setelah menerima perintah, hal pertama yang dilakukan Ludin adalah menemukan seorang ketua untuk menghasut Pangeran Liu menjadi wakil kapten timnya. Setelah beberapa saat menyelidiki, hasilnya tak terhitung. Mereka telah melakukan penyelidikan di 6 rumah bordil dan menemukan banyak pejabat bersenang-senang di sini. Beberapa pejabat tingkat kedua telah ditangkap. 4 pejabat tingkat ketiga. Selanjutnya adalah penginapan Han He. Ini adalah target utama penyelidikan mereka. Ketika memasuki lantai dasar, Ludin dengan licik mengatakan bahwa dia akan memblokir pintu utama untuk berjaga-jaga jika seseorang melarikan diri. Ketua ini juga tidak banyak pikir. Dia membawa yang lain untuk terus menyelidiki. Dengarkanlah baik-baik. Patroli telah mengepung penginapan Han He. Semua pelanggan dan pelacur cepatlah turun ke sini untukku. Tim pembersihan rumah bordil seperti badai dengan cepat mengusir sekelompok besar orang ke bawah. Pangeran Liu mendengar bahwa
Di rumah bordil ini ada seorang pelacur yang sangat terkenal. Namanya Diao Chan. Jadi dia segera menyuruh bawahannya memanggilnya ke sini. Tanpa diduga, mereka menunjukkan ekspresi canggung. Di kamar Diao Chan, ada tamu yang terhormat. Apa? Tamu mana yang terhormat? Siapapun itu. Tangkaplah mereka untukku. Tapi dia tidak tahu bahwa di dalam ruangan itu tidak ada orang lain selain Kaisar. Diao Chan bingung dan takut. Dia menceritakan pada Qianlong apa yang sedang terjadi di lantai bawah. Begitu Qianlong mendengarnya, dia melihat bahwa dia akan ditangkap. Reputasinya seumur hidup akan sulit dipertahankan. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan. Bawalah pena dan tinta ke sini. Aku akan menulis beberapa baris untukmu. Lalu berikannya kepada para prajurit dan beritahu mereka memberikannya kepada Pangeran Liu. Yang lain sama sekali tidak diizinkan lihat. Diao Chan mengambil surat tulisan tangan Qianlong dan perlahan berjalan ke bawah. Kemudian dengan sangat sombong berdiri di depan Pangeran Liu dan berkata, "Aku Diao Chan. Tamuku sudahlah mengatakan, dia ingin istirahat. Dia menyuruhku membawa kertas ini." Pangeran Liu membuka kertas dan lihat. Dia melihat yang tertulis di atas adalah, "Cepatlah mundur. Besok akan ada perintah." Ini jelas tulisan tangan Qianlong. Pangeran Liu panik di dalam hatinya. Dia gemetar dan dengan hati-hati menyimpan kertas itu. Mundur, tidak menyelidiki di lantai atas. Aduh, hari ini berakhir di sini saja. Lantai atas adalah kerabatku, Pangeran. Mundurlah. Kamu paham, kan? Ya, Yang Mulia memerintahkan, cepatlah mundur. Proyek pembersihan rumah bordil dinyatakan gagal. Tapi Ludin masih belum menyerah. Pada siang hari berikutnya, dia membawa gulungan puisi. Siap-siap datang untuk menyelidiki pendapat raja. Bunga, burung, ikan, serangga, alam berwarna-warni. Wanita, pahlawan, perasaan harus membedakan. Ini adalah yang saya menyalin dengan tangan. Qianlong segera merasa gelisah. Bukankah ini kalimat yang dia tulis untuk kekasihnya Diao Chan? Kamu tidak naik ke atas tadi malam. Bagaimana kamu tahu puisi ini? Kali ini Ludin telah mengidentifikasi bahwa tamu tadi malam adalah Qianlong. Apa lantai atas itu, Yang Mulia? Lantai merah, lantai putih, lantai hijau, lantai biru, lantai kuning atau rumah bordil, Yang Mulia? Qianlong tertawa canggung. Meskipun ini tidak dikatakan secara langsung. Di benak keduanya, mereka mengetahuinya sejelas siang hari. Tapi yang membuat Qianlong tidak percaya adalah keberuntungannya dalam cinta akan segera datang. Yang Mulia, saya diturunkan suatu metode. Itu untuk melayani Yang Mulia. Metode apa? Katakanlah. Wanita kaya berusia atas 30 tahun yang telah menikah ini adalah penggemar berat Qianlong. Saya hidup selama lebih dari 30 tahun. Tapi telah menghabiskan 20 tahun untuk memikirkan akan Yang Mulia. Harapan terbesar saya adalah bisa bertemu dengan Kaisar Qianlong sekali. Ketika dia berusia 16 tahun. Dia memasuki istana untuk berpartisipasi dalam kompetisi perekrutan selir. Sayangnya, di babak pemilihan kartu giok, kartunya diturunkan. Sejak itu, tembok memisahkannya dengan naksirnya. Hanya bisa bertemu orang itu dalam mimpinya. Jika saya bisa mengatakan beberapa patah kata dengan Kaisar, atau duduk dan menikmati secangkir anggur, seluruh hidup saya sepertinya tidak apapun untuk menyesal. Melihat sikap Nyonya Xuan begitu, prajurit ini juga baik hati yang mengingatkan bahwa wanita yang ingin bertemu dengan Kaisar tak terhitung harus memberikan sedikit hadiah untuk masuk. Saya tidak tahu hadiah apa yang dibawa Anda, Nyonya Xuan. Saya telah membuat Kaisar hidangan yang lezat. Kaisar makan makanan lezat setiap hari. Bisakah Anda membuat makanan yang lebih lezat daripada itu? Saya tahu cara menggoreng daging. Petugas ini memandangnya dengan jijik. Tidak sulit untuk menggoreng daging. Barulah sekarang Nyonya Xuan menjelaskannya. Makanan saya bukan yang biasa saja.
Ingat tahun itu ketika saya menjadi juru masak di istana. Babi di istana minum 3 ember susu kedelai sehari. Begitu prajurit ini mendengarnya. Hidangan ini tentu bukan sesuatu yang bisa dimakan orang biasa. Dia tidak sabar untuk memamerkan bakatnya. Prajurit menyarankan agar dia memasak langsung di gedung ini. Setiap hari menunggu di sini. Jika Anda tulus, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Pasti akan bertemu dengan Yang Mulia. Tempat kami adalah Hotel Lampu 8. Biaya makanan sangat mahal. Nyonya Xuan mendengar hal itu. Dia mengatakan bahwa selama dia bisa bertemu kaisar, uang bukan masalah. Jadi dia langsung mengeluarkan ceknya. Dia tinggal di gedung Wan Xing. Memang, dipenuhi keinginannya. 8 hari kemudian, kaisar datang ke sini. Yang Mulia datang. 2 saudara laki-laki yang menerima uangnya mulai bertindak. Mereka mengajak Qianlong ke depan Nyonya Xuan. Melihat idolanya, Xiannin dengan cepat berlutut. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Silakan duduk. Bagaimana dapat hamba duduk di depan Yang Mulia? Qianlong juga tidak malu. Ketika melihat Xiannin, dia segera mengambil tindakan. Kemudian mengungkapkan senyuman ringan. Gadis-gadis di samping segera mengaguminya. Xiannin dengan bersemangat mengungkapkan metodenya yang diturunkan. Qianlong sangat senang. Aku mendengar bahwa kamu telah menyewa sebuah penginapan mewah. Tempat tidur di sana sangat bagus. Ranjang tidur tidak kalah di istanaku. Aku akan pergi denganmu. Lihat bagaimananya, Yang Mulia, silakan. Qianlong dengan Xiannin. Mereka telah pergi makan daging goreng. Tetapi apa yang membuat kaisar tidak dapat percaya adalah suami Xiannin telah datang ke pintu untuk menemukannya.